Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yofifa Ramadhani dari kelas B mata kuliah probabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permainan tebak jumlah mata dua buah dadu dengan pendekatan probabilitas. Kami adalah kelompok satu yang beranggotakan Diki Nurdiansyah, saya sendiri Yofifa Ramadhani, Bestari Ardi, Yusra Fadilah, Lucy Murniati, dan Deana Fardeni. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Rizky Wayu Pratama, STMT. Nah, untuk latar belakang dari analisis permainan ini adalah yang pertama, probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Probabilitas digunakan untuk membantu mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, contohnya dalam cuaca, keuangan, teknik, dan juga dalam permainan. Pemahaman probabilitas membantu menilai risiko dan peluang secara rasional. Latar belakang yang kedua, permainan sebagai media pembelajaran. Permainan merupakan sarana pembelajaran kontekstual yang menyenangkan. Permainan tebak jumlah dua dadu memberi contoh nyata penerapan konsep probabilitas. Permainan ini sederhana tetapi mengandung unsur peluang yang kompleks dan menarik untuk dianalisis. Yang ketiga, permainan tampak adil, tapi tidak sebenarnya. Sekilas, permainan ini terlihat adil karena melibatkan dadu dan proses acak. Namun, secara matematis, tidak semua jumlah dari penjumlahan dua dadu memiliki peluang yang sama. Ketidakseimbangan ini menimbulkan bias dan potensi ketidakadilan dalam hasil permainan. Nah, apa rumusan masalah dari latar belakang tersebut? Yang pertama, apa aturan dasar permainan ini? Yang kedua, bagaimana peluang menang dan kalah? Yang ketiga, bagaimana nilai ekspektasinya? Dan keempat, bagaimana mendesain ulang agar permainan lebih adil. Nah, tujuan dari analisis itu yaitu menganalisis aturan permainan, menghitung peluang munculnya jumlah mata dadu, menghitung nilai ekspektasi, dan mendesain ulang permainan agar lebih fair atau adil. Nah, landasan teori dari analisis itu yaitu probabilitas sendiri. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa acak dinyatakan dalam interval 0 sampai 1. Jadi kalau probabilitas itu peluang itu maksimalnya adalah 1. Dengan rumus dasarnya adalah PA peluang A sama dengan jumlah kejadian yang diharapkan dibagi jumlah total kejadian yang mungkin. Nah, probabilitas 0 artinya mustahil, sedangkan 1 berarti pasti terjadi. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, sedangkan kejadian atau event adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya munculnya jumlah dadu sama dengan 7. Dalam permainan dua dadu, ruang sampelnya adalah 36 pasangan hasil lemparan, yaitu 6 kali 6. Distribusi probabilitas pada dua dadu. Tidak semua hasil penjumlahan dua dadu memiliki probabilitas yang sama. Contoh, misalnya peluang keluarnya angka 7 itu hanya 6/36, kombinasi paling banyak. Nah, peluang mata dadu berjumlah 2 dan 12 itu 1/36, kombinasi paling sedikit. Distribusi peluang membentuk pola simetris dari jumlah 2 hingga 12. Nilai ekspektasi atau expected value, nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu permainan acak dalam jangka panjang dapat dirumuskan dengan EX sama dengan sigma XI dikali peluang XI atau PXI. Nah, di mana XI adalah nilai hasil dan PXI adalah peluangnya. Ekspektasi positif menguntungkan, kalau negatif itu merugikan. Dalam permainan ini, semua tebakan menghasilkan ekspektasi negatif jika skor tetap, artinya permainan tidak adil. Permainan dikatakan fair atau adil jika nilai ekspektasinya nol. Permainan tidak fair terjadi jika ada ketimpangan distribusi peluang tanpa kompensasi skor. Analisis aturan permainan. Nah, bagaimana sih aturan permainan dari uh, dua dadu ini? Yang pertama, permainan dilakukan dengan dua buah dadu standar bersisi 6, angka 1 sampai 6. Pemain menebak jumlah total mata dadu yang akan muncul, jumlah 2 sampai 12. Kenapa nggak ada angka 1? Karena nggak mungkin satu aja, karena kita memiliki dua buah dadu gitu loh. Jadi, kemungkinan terkecilnya adalah 2, dan kemungkinan terbesarnya adalah 12. Nah, aturan dasarnya, jika tebakan benar, pemain menang dan diberi skor plus 1. Jika salah, pemain kalah dan diberi skor minus 1. Total kombinasi hasil yaitu 6 kali 6 dikali 36 kombinasi unik. Analisis distribusi peluang. Distribusi hasil penjumlahan tidak merata. Contoh, jumlah 7, 6 kombinasi. P sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 16,67%. Jumlah 6 dan 8, 5 kombinasi. P sama dengan 5/36 mendekati 13,89%. Jumlah 2 dan 12 hanya satu kombinasi. P sama dengan 1/36 mendekati 2,78%. Distribusi ini simetris meningkat
ke jumlah 7 lalu menurun ke 12. Artinya menebak angka 7 lebih menguntungkan secara peluang dibanding angka ekstrim 2 atau 12. Perhitungan nilai ekspektasi. Ekspektasi digunakan untuk melihat apakah permainan menguntungkan bagi pemain. Nah, jadi untuk nilai ekspektasi ini dapat dirumuskan dengan E sama dengan 1 dikali peluang menang ditambah min 1 kali peluang kalah. Nah, misalnya tebakannya 7, jumlah mata dadu yang dilemparkan itu. Jadi expected value-nya yaitu 1 dikali 6 per 36 karena peluang menang dari 7 itu kan 6. Jadi 1 dikali 6 per 36 ditambah min 1 kali 30 per 36 sama dengan min 24 per 36 sama dengan min 2 per 3. Nah, tebakan 2 juga begitu, bedanya kita ganti berapa peluang menang dan peluang kalahnya. Hasilnya semua ekspektasi negatif, menunjukkan permainan cenderung merugikan pemain jika menggunakan sistem skor tetap plus 1 atau min 1. Desain ulang permainan untuk keadilan. Tujuan didesain mendekati permainan yang fair. Solusi yang diajukan, batasi pilihan tebakan ke angka 6, 7, 8. Jadi kan untuk peluang yang kecil seperti 2 dan 12, itu kita singkirkan. Jadi kita hanya bermain di peluang-peluang yang besar seperti angka 6, 7, dan 8 sehingga em, hasilnya lebih fair. Alasannya peluang ketiga angka tersebut hampir sama, yaitu 5 sampai 6 kombinasi. Selisih peluang antar angka kecil, yaitu mendekati 2,78%. Aturan baru, pemain hanya boleh memilih angka 6, 7, 8. Skor tetap sama, benar plus 1, salah min 1. Ekspektasi tebakan setelah redesign, tebakan 6 atau 8, expected value-nya yaitu minus 0,7. Kalau tebakannya 7, expected value-nya min 0,67. Jadi nggak terlalu jauh. Meskipun ekspektasi masih negatif, perbedaan sangat kecil, sehingga permainan terasa lebih adil. Nah, ini perbandingan grafik ekspektasinya. Ini yang kiri grafik garis nilai ekspektasi sebelum permainan dimodifikasi. Tebak bebas 2-12. Nah, ini yang setelah modifikasi yaitu hanya angka 6, 7, dan 8. Nah, nampak di sini bahwa perbedaannya sangat kecil. Sedangkan dari 2 ke 12 itu naik terus turun lagi. Kesimpulannya adalah permainan tebak jumlah dua dadu terbukti tidak fair karena peluang tiap jumlah berbeda-beda. Dengan angka 7 memiliki peluang tertinggi dan angka 2 atau 12 terendah. Nilai ekspektasi dari semua tebakan bernilai negatif, menandakan pemain cenderung merugi dalam jangka panjang, bahkan saat memilih angka dengan peluang tertinggi sekalipun. Desain ulang permainan dengan membatasi pilihan pada angka 6, 7, dan 8 memberikan peluang yang lebih seimbang antar pemain. Permainan yang dimodifikasi menjadi lebih adil secara statistik karena ekspektasi antar tebakan lebih seragam dan mendekati nol. Nah, itulah analisis permainan game yang telah yang awalnya tidak fair sudah dibuat menjadi fair. Nah, itulah presentasi dari saya mewakili kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.